Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitriani. Setelah sebelumnya kita membahas ideal prima, maka pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai ideal maksimal. Berikut ini adalah definisi ideal maksimal. Diberikan ring R dan M ideal dari R. Bisa diperhatikan pada gambar. Ideal M ini dikatakan ideal maksimal dari ring R jika M tidak sama dengan ring R dan tidak ada ideal sejati N dari R yang memuat M. Jadi apabila kita perhatikan di gambar, M ini merupakan ideal maksimal dari ring R jika di antara ideal M dan ring R ini tidak ada ideal sejati lainnya dari R yang memuat M. Dengan kata lain, ideal M merupakan ideal maksimal dari R jika memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama, ideal M tidak sama dengan ring R. Yang kedua, jika terdapat ideal N dari R, ini adalah ideal sejati dari R yang memuat M, jadi di sini, maka N itu akan sama dengan M, atau N sama dengan R. Jadi tidak ada ideal sejati lain di antara M dan R, maka M dikatakan ideal maksimal dari ring R. Sebagai contoh, di sini misalkan diberikan ring himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan. Kemudian 3Z yang merupakan ideal dari Z, ini merupakan ideal maksimal dari ring Z. Dapat dilihat bahwa tidak ada ideal sejati dari Z yang memuat 3Z. Secara umum, ideal PZ dengan P-nya adalah bilangan prima merupakan ideal maksimal dari ring Z. Selanjutnya, dapat dilihat contoh berikut adalah contoh yang bukan merupakan ideal maksimal. Diberikan ring Z, kemudian ideal 6Z dan ideal 2Z. Dapat dilihat bahwa ideal 6Z ini termuat di dalam ideal 2Z. Dan 2Z merupakan ideal sejati dari ring Z. Oleh karena itu, ring 6Z ini, ideal 6Z ini bukan merupakan ideal maksimal dari ring Z. Sebagai contoh, ini adalah ideal 2Z yang memuat ideal 6Z. Selain itu ada ideal lain, misalnya ideal 3Z yang juga memuat ideal 6Z. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideal 6Z ini bukan merupakan ideal maksimal dari ring Z. Ini adalah salah satu teorema mengenai ideal maksimal. Jika R adalah ring dengan elemen satuan, kemudian I adalah ideal dari R, dengan I-nya tidak sama dengan R, dapat diperhatikan pada ilustrasi ini, maka terdapat ideal maksimal dari R yang memuat I. Pada gambar diilustrasikan bahwa ideal maksimalnya itu kita notasikan dengan M. Berikut diberikan buktinya. Misalkan S, ini adalah himpunan semua ideal J dari R yang tidak sama dengan ring R yang memuat ideal I. Nah, misalkan ini dapat kita tulis seperti ini ya. Jadi S ini adalah himpunan semua ideal dari R yang tidak sama dengan R. Apabila kita kembali ke contoh tadi, misalkan I itu adalah ideal 6Z, maka S di sini adalah ideal dari Z yang memuat 6Z. Ya, berarti S ini adalah, tetapi tidak boleh sama dengan Z. Jadi S ini anggotanya adalah ideal 2Z, kemudian 3Z, dan 6Z itu sendiri. Himpunan S ini bukan merupakan himpunan kosong karena paling tidak ideal I yang tentu saja memuat dirinya sendiri. Jadi I anggota dari S. Seperti tadi apabila kita ambil contoh 6Z, maka 6Z itu adalah ideal yang memuat dirinya sendiri.
sehingga 6Z ini akan berada di dalam himpunan S. Kemudian himpunan S ini merupakan himpunan terurut parsial oleh inklusi. Selanjutnya, misalkan C alfa, C indeks alfa ini adalah himpunan J alfa yang merupakan rantai di S. Rantai itu maksudnya adalah masing-masing anggota dari C alfa, misalkan ada J alfa dan J beta, maka akan ada dua kemungkinan. J alfa termuat di dalam J beta atau sebaliknya, J beta termuat di dalam J alfa. Jadi selalu terurut oleh inklusi. Kemudian dimisalkan J ini adalah gabungan semua ideal dari J alfa. Jadi gabungan dari semua anggota dari J alfa. Himpunan J ini merupakan ideal dari R, karena untuk setiap dua elemen A dan B, katakan seperti itu, A dengan B, anggota J, di sini akan berakibat bahwa A-nya anggota salah satu, misalkan A-nya adalah anggota J alfa, kemudian B-nya adalah anggota J beta, untuk suatu alfa beta di dalam himpunan A. Karena C adalah rantai yang setiap dua elemennya dapat dibandingkan, terurut maksudnya, maka ada dua kemungkinan seperti yang dikatakan tadi, JA termuat di dalam J beta atau J beta termuat di dalam J alfa. Tanpa mengurangi keumuman, kita menganggap bahwa J beta termuat di dalam J alfa. Apabila kita mengambil yang sebaliknya, yaitu J alfa termuat di dalam J beta, maka pembuktiannya juga mirip seperti ini. Karena J beta termuat di dalam J alfa, tadi sudah dikatakan bahwa A anggota J alfa, kemudian B anggota J beta. Karena J betanya termuat di dalam J alfa, maka kedua elemen ini berada di dalam J alfa, dan J alfa ini merupakan ideal. Oleh karena itu, tertutup terhadap operasi perkalian, kemudian A min B juga termuat di dalam J alfa, RA, R-nya anggota ring R, A-nya anggota J alfa, kemudian AR, baik dari kiri maupun kanan karena dia merupakan ideal. Keduanya merupakan elemen dari J alfa. Dan J alfa sendiri adalah himpunan bagian dari J yang merupakan gabungan dari semua J alfa yang berada di dalam himpunan C ini. Karena semua sifat ideal ini terpenuhi, maka J merupakan ideal dari ring R. Selanjutnya, J tidak sama dengan R dan J ini merupakan batas atas untuk rantai C alfa tadi yang kita bentuk tadi. Kemudian berdasarkan lemma Zorn, ini kalian dapat lihat bunyi lemma Zorn ini seperti apa, maka S ini mempunyai elemen maksimal yaitu si M, dan M ini merupakan ideal maksimal dari ring R. Sehingga terbukti bahwa setiap ideal sejati I dari R termuat di dalam ideal maksimal. Seperti contoh yang tadi diberikan, apabila diberikan ideal sejati 6Z, maka 6Z itu termuat di dalam ideal maksimal. Nah, ideal maksimalnya ini kita misalkan 2Z yang merupakan ideal maksimal di dalam ring Z. Kemudian apabila kita miliki lagi misalkan ideal 9Z di ring Z, maka 9Z ini merupakan ideal sejati yang termuat di dalam suatu ideal maksimal. Dalam hal ini, ideal maksimal yang memuat 9Z itu adalah ideal 3Z. Jadi seperti itu maksudnya. Sebagai akibat dari teorema tadi adalah jika R itu merupakan ring dengan elemen satuan, maka R memiliki ideal maksimal. Selanjutnya ada sifat yang berikutnya, ini teorema diberikan R ring komutatif dengan elemen satuan, kemudian M itu adalah ideal dari R.
maka M itu merupakan ideal maksimal di R jika dan hanya jika ini adalah ring faktor R modulo M merupakan lapangan. Lapangan itu sendiri adalah ring divisi yang bersifat komutatif. Dapat diperhatikan pada ilustrasi berikut bahwa M merupakan ideal maksimal dari ring R jika dan hanya jika ring faktor R modulo M merupakan lapangan, yaitu ring divisi yang bersifat komutatif. Ring divisi tersebut itu adalah ring dengan elemen satuan yang setiap elemennya mempunyai inverse terhadap operasi perkaliannya. Berikut diberikan buktinya. Yang pertama akan dibuktikan dari R modulo M merupakan lapangan ke M merupakan ideal maksimal dari ring R. Di sini diasumsikan ring faktor R modulo M merupakan lapangan. Karena lapangan tadi merupakan ring divisi yang komutatif dan ring divisi memiliki elemen satuan, maka ring faktor R modulo M juga memiliki elemen satuan, dan elemen satuannya itu tidak sama dengan elemen 0. 0 di sini adalah elemen identitas terhadap operasi penjumlahan dua koset, karena ring faktor ini anggotanya adalah koset-koset kiri dari M. Karena satu elemen dari R modulo M, maka M tidak sama dengan ring R. Jadi syarat yang pertama M merupakan ideal maksimal, yaitu dia tidak boleh sama dengan ringnya sudah terpenuhi. M ini akan sama dengan R jika R modulo M ini hanya berisi satu elemen, yaitu 0. Karena di sini ada elemen lain yaitu 1 yang bermod di R modulo M, maka M itu sendiri tidak sama dengan ring R. Kemudian karena R modulo M lapangan berarti ideal dari R modulo M itu hanya memiliki dua ideal, yaitu ideal trivialnya, yaitu 0 dan dirinya sendiri. Oleh karena itu tidak ada ideal sejati dari R yang memuat M, sehingga terbukti bahwa M adalah ideal maksimal dari ring R. Bukti yang sebaliknya, diasumsikan M adalah ideal maksimal dari ring R, akan ditunjukkan ring faktor R modulo M merupakan lapangan, yaitu ring divisi yang bersifat komutatif. Berdasarkan hipotesis, R merupakan ring komutatif dengan elemen satuan. Oleh karena itu, ring faktornya juga merupakan ring komutatif yang memiliki elemen satuan, yaitu 1 ditambah M. Selanjutnya, untuk membuktikan R modulo M merupakan lapangan, maka akan ditunjukkan untuk setiap A bar. A bar ini adalah koset kiri dari M yang memuat A, anggota dari R modulo M, memiliki inverse terhadap operasi perkalian dua koset ya. Jadi kalau di R modulo M ini operasi perkaliannya adalah operasi perkalian di antara dua koset. Inverse dari A bar yang dinotasikan dengan A bar inverse, ini apabila dikalikan dengan A bar, ini akan menghasilkan 1 bar. 1 bar ini yang merupakan elemen satuan pada ring faktor R modulo M. Diberikan sebarang A bar tadi telah dikatakan sebelumnya bahwa ini adalah koset kiri dari M yang memuat A. Jadi A bar ini dapat kita tuliskan sebagai A ditambah M. Yang tidak 0 ya, karena untuk membuktikan ring divisi adalah setiap elemen tak nolnya memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Sehingga kita mengambil A bar yang bukan merupakan 0 bar. Karena A bar bukan 0 bar, maka A ini bukan merupakan elemen dari M. Karena apabila A elemen M, maka A ditambah M ini sama dengan 0 ditambah M yang merupakan 0 bar. Kemudian kita membentuk ideal yang dibangun oleh M yang ini digabung dengan himpunan yang anggotanya adalah
A. Karena M ini pasti termuat di dalam ideal yang dibangun oleh M digabung A, kemudian M ini merupakan ideal maksimal, maka ideal yang dibangun oleh M digabung A ini haruslah sama dengan ring R. Kemudian ring R ini memiliki elemen satuan yaitu 1, berdasarkan hipotesis tadi, sehingga M ditambah RA untuk suatu R anggota ring R, ini merupakan elemen di sini, akan sama dengan elemen satuannya tadi. Jadi M ditambah RA sama dengan 1. Oleh karena itu, karena M ditambah RA sama dengan 1, maka koset kiri dari M yang memuat M ditambah M, apabila kita jumlahkan, ini penjumlahan dua koset ya, ditambah RA ditambah M, koset kiri dari M yang memuat RA ini sama dengan 1 ditambah M. Ini adalah definisi penjumlahan dua koset, M ditambah M. Apabila dijumlahkan dengan RA ditambah M, ini sama dengan koset kiri dari M yang memuat M ditambah RA. Di sini M ditambah RA sama dengan 1, berdasarkan di sini. Kemudian M kecil ini adalah anggota dari M. Oleh karena itu, karena M-nya anggota M, maka M ditambah M ini sama dengan 0 ditambah M. Jadi koset kiri dari M yang memuat M, karena M-nya adalah anggota M, maka ini sama dengan koset kiri yang memuat 0. Oleh karena itu, apabila kita kalikan R ditambah M dikalikan dengan A ditambah M, ini adalah akan sama dengan koset kiri dari M yang memuat RA. Jadi ini adalah operasi perkalian dua koset kiri. Dan RA ini sama dengan 1. 1 ditambah RA ditambah M ya, di sini ada M-nya, kemudian M-nya anggota M sehingga sama dengan 0 ditambah M. Akibatnya RA ditambah M di sini sama dengan 1 ditambah M. Akibatnya, jadi R ditambah M ini adalah inverse dari A ditambah M. Karena apabila dikalikan akan menghasilkan di sini adalah 1 bar. Dan ini adalah elemen satuan pada ring faktor R modulo M. Untuk sebaliknya ini tidak dibuktikan. Kenapa? Karena R modulo M ini telah dikatakan bahwa ia merupakan ring komutatif, sehingga apabila R ditambah M dikali A ditambah M sama dengan 1 ditambah M, demikian juga sebaliknya. Jadi A ditambah M dikali R ditambah M akan menghasilkan 1 bar juga, jadi 1 ditambah M. Oleh karena itu, R ditambah M ini adalah inverse dari A ditambah M. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap elemen tak nol dari R modulo M memiliki inverse di R modulo M. Dan terbukti ring faktor R modulo M merupakan lapangan. Jadi seperti ini. Telah dibuktikan bahwa M merupakan ideal maksimal R jika dan hanya jika ring faktor R modulo M merupakan lapangan. Sebagai contoh, apabila kita melihat di ring Z, 3Z di sini merupakan ideal maksimal di R di ring Z, maka Z modulo 3Z yang isomorfis dengan Z3 yang anggotanya adalah 0 bar, 1 bar, dan 2 bar merupakan lapangan. Sekian pembahasan mengenai ideal maksimal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.